Perkenalkan, aku Felicia Fitri Mola dari kelas 1B, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini aku mau menjelaskan tentang gender. Nah, gender itu ternyata nggak cuma tentang laki-laki dan perempuan loh. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut dengan KDRT. Nah, sering dipahami sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dengan frekuensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu yang dilatar belakangi oleh budaya patriarki. Nah, apa sih patriarki? Patriarki ini di mana budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, ekonomi, politik, dan hukum. Jadi laki-laki itu dipandang tinggi. Jadi kayak, nah, kenapa laki-laki dipandang tinggi? Karena faktor itu. Sedangkan perempuan dipandang lemah. Kenapa? Karena terbatas dalam hak, peran, dan pengambilan keputusan. Makanya sering banget nih laki-laki yang sombong kayak, ih gue laki-laki, lo harus hormat ke gue gitu. Jadi kenapa di dunia ada patriarki seperti itu. Nah, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu hidup harmonis sehingga cenderung menyalahkan perempuan. Nah, tadi yang barusan aku bilang, kenapa kebanyakan perempuan disalahkan dan laki-laki dipandang tinggi. Jadi seperti itu yang tadi aku jelaskan, karena laki-laki itu dominan. Jadi itu. Baik Ibu, langsung kita ke pertanyaannya saja ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kejadian, lalu apa dampaknya pada diri Ibu secara fisik, emosional, dan ekonomi? Pastinya hal itu sangat amat berdampak bagi saya, bagi fisik saya maupun emosional saya. Terutama emosional ya, karena itu benar-benar amat sangat berpengaruh. Untuk fisik, tubuh saya memiliki lebam, kebiru-biruan, terus pastinya sakit, itu amat sangat sakit. Dan untuk emosional, saya menjadi merasa tidak aman di dekat pasangan saya. Seharusnya pasangan itu menjadi tempat aman bagi pasangannya, tetapi saya tidak merasakan hal itu lagi karena saya sudah tidak percaya dengan pasangan saya. Ya, seperti itu. Untuk ekonomi tidak ada perubahan, masih sama seperti sebelumnya. Ya. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya turut prihatin atas apa yang Ibu alami selama ini. Semoga kedepannya suami Ibu bisa berubah. Ya, terima kasih atas doanya yang sudah Kakak berikan kepada Ibu. Saya harap suami saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana kekerasan itu terjadi? Tetapi sebelumnya saya minta maaf, saya tidak secara detail, jadi secara singkatnya saja ya. Awal mulanya itu suami saya ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Pastinya sebagai seorang istri kita spontan menanyakan tentang hal itu siapa, terus bagaimana perselingkuhan itu bisa terjadi gitu, dengan nada yang tinggi karena kita kaget pastinya.
Terus suami saya tidak terima dengan hal itu. Dia memutarbalikkan fakta, dia memanipulasi semuanya bahwa saya yang salah, saya yang kurang ini kurang itu. Terus sampai saya juga mengeluarkan isi hati saya terkait sikap suami saya kepada saya juga. Jadinya kita adu debat awal mulanya juga. Terus suami saya selanjutnya memakai kekerasan fisik tuh kepada saya, memukul saya sampai badan saya biru-biru, seperti itu secara singkatnya. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu kapan pertama kali ini terjadi? Seberapa sering terjadi? Lalu berapa lama biasanya berlangsung? Saya menikah itu tahun 2021. Selama setahun 2 tahun itu pernikahan saya berjalan dengan baik. Lalu di pertengahan 2023 dia mulai ketahuan selingkuh dan memakai kekerasan juga untuk membela dirinya sendiri. Dan untuk seberapa seringnya dia untuk seberapa seringnya saya di KDRT itu mungkin sudah dihitung sekitar 5 kalian. Ya, 5 kalian. Karena dia ketahuan selingkuh dengan 3 wanita, tetapi yang lainnya anjing, gua ngomong apa sih? Lalu tingkat KDRT di Indonesia sendiri itu mengkhawatirkan dan cenderung meningkat dengan data. Nah, di sini aku punya data 2025 sekarang. Di sini kelihatan ya. Di sini banyak Kak, dari bulan Januari ke Agustus, dia baru nyampe Agustus. Nah, di sini ada nih tingkatnya, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan ya. Di sini lebih banyak lagi. Nah, kenapa? Karena menunjukkan ribuan kasus tiap bulan, itu rata-rata 1000 ke atas kasus atau bulan, dan mayoritas korban itu perempuan. Ya, lagi-lagi perempuan. Kenapa? Ya itu, patriarki. Nah, KDRT sendiri tuh nggak cuma menimpa perempuan loh, bisa jadi anak, suami, atau orang tua. Di sini ada ya. Nah, yang tadi aku bilang, ternyata pemicu KDRT itu ada 5 ya. Yang tadi di sini itu ada maaf, kelihatan nggak? Di sini ada karena tekanan ekonomi, lalu pola komunikasi yang buruk bisa jadi seperti itu, dan budaya patriarki. Terus habis itu ketegangan ekonomi dan pasangan. Lalu di sini ada tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Nah, itu faktor-faktornya. Nah, ternyata KDRT sendiri itu bisa menyebabkan psikologis loh. Kenapa? Yang terlanjur dialami korban itu biasanya harus dihindari setelah mereka bertahun-tahun terjebak dalam siklus KDRT. Seperti itu, kayak meskipun menjadi korban, tidak sedikit pun perempuan yang memilih bertahan dalam hubungan. Biasanya beragam, mulai dari ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, hingga kondisi psikologis yang dikenal dengan Stockholm Syndrome. Nah, apa sih Stockholm Syndrome? Kita bahas ya. Nah, Stockholm Syndrome itu ini mana
korban berusaha membela pelaku untuk menyelamatkan dirinya, namun di sisi lain banyak pula korban yang akhirnya menyerah. Maksudnya itu kayak kita korban, kita nggak mau orang-orang tahu dia pelakunya. Gitu sih. Nah, Stockholm Syndrome itu membuat korban berusaha membela pelaku untuk menyelamatkan dirinya, namun di sisi lain banyak pula korban yang akhirnya menyerah. Nah, dari kata menyelamatkan dirinya itu kayak kita ngasih tahu orang-orang, dan ternyata dia tahu, kita ngasih tahu ke orang-orang, dan akhirnya kita nyampe rumah dipukul-pukul lagi dan di RT lagi. Jadi lebih baik kita membela dia supaya kita tidak mendapatkan KDRT lagi atau mendapatkan pukulan, karena kita ngasih tahu orang-orang gitu. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu juga meninggalkan trauma psikis yang panjang, dan korban KDRT kerap mengalami gangguan psikolog berupa depresi dan kecemasan. Tadi seperti aku yang tadi bilang, KDRT itu juga bisa mengakibatkan psikologis gitu, karena terkena mental kita, karena setelah kita mendapatkan KDRT lebih baik kita ke psikolog karena takut mental kita kena. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.